Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Marina Hania, NIM 71014191312 dari rombel PAPB 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai guru masa depan di abad 21. Seperti yang kita ketahui, guru merupakan seorang pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, kemudian jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Nah, berbicara mengenai guru nih, secara konseptual pendidik merupakan tenaga profesional dengan kapasitas, kuantitas, dan kualitas yang mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan. Tuntutan profesionalisme pendidikan masa depan bukan pada kemampuan pendidik untuk tahu segala hal, namun pendidik juga memiliki keahlian untuk mencari tahu bersama dengan siswa mereka, kemudian menjadi role model kepercayaan, keterbukaan, dan ketekunan kepada siswanya untuk menghadapi realitas kehidupan digital pada masa depan. Namun, masih terdapat banyak orang yang masih memiliki stigma bahwa guru masa kini yang kehadirannya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban profesinya, datang ke sekolah, kemudian memenuhi tugas profesionalisme, mengajar, sebatas transfer pengetahuan. Namun, sebenarnya menurut saya hal ini menjadi kerugian. Mengapa demikian? Ketika di kelas, beliau hanya menyuguhkan informasi kepada anak didik yang tidak memiliki keterkaitan dengan lingkungan, tidak mengandung kekuatan emosi, dan juga tidak memberikan arti yang dalam terhadap siswanya, sehingga pengajaran tersebut tidak berarti atau bermanfaat bagi siswanya sendiri. Nah, untuk revolusi industri 4.0 ini juga berhubungan dengan teknologi yang membawa perubahan cukup signifikan, salah satunya terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Seiring laju perubahan dan perkembangan yang terjadi pada era disrupsi atau perkembangan iptek ini mengharuskan pendidik atau guru agar lebih melek teknologi, informasi, dan komunikasi. Pendidik harus mengimbangi laju perkembangan iptek dengan terus berbenah diri, melakukan inovasi pembelajaran tentunya, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Nah, untuk kompetensi digital pendidik di masa depan dan juga di abad 21 ini erat juga kaitannya dengan kecakapan pendidik dan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasinya. Untuk pengetahuan di bidang tersebut tentunya perlu ditambah dengan penguasaan digital yang utamanya adalah informasi. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan utama atau sajian materi kepada siswa untuk mengembangkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara belajar mereka. Pada hakikatnya, keberhasilan proses pendidikan pada semua jenjang pendidikan ditentukan oleh faktor guru dan juga unsur-unsur penunjang lainnya tentunya. Nah, kualitas guru ini, apabila kualitas kemampuan guru itu rendah, akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Kemudian mengajar merupakan suatu profesi karena proses mengajar ini menjadi suatu kegiatan yang semakin bervariasi, kompleks, dan rumit, sehingga guru harus dituntut untuk menguasai metode mengajar yang diharuskan menggunakan metode tersebut. Misalnya, guru menggunakan atau diharuskan mengajar menggunakan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Untuk itu, guru itu harus dilatih dengan berbagai metode, perilaku mengajar, kemudian yang dianggap canggih. Guru juga berperan sebagai perencana atau desainer, pelaksana atau implementer, dan juga penilai atau evaluator pembelajaran. Jadi, ketika kita akan memperbaiki suatu mutu pendidikan, maka kita harus memperbaiki kualitas guru terlebih dahulu. Perubahan dalam sistem pendidikan berdampak pada peran guru sebagai tenaga pendidik. Nah, guru di sini dituntut tentunya memiliki kompetensi tinggi untuk menghasilkan peserta didik yang mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Nah, Kulastani menyebutkan 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada masa depan atau pada abad 21 ini, yaitu educational competence atau kompetensi guru untuk melakukan pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic skill. Kemudian yang kedua adalah competence for technological commercialization atau mempunyai kompetensi untuk mendidik siswa agar memiliki kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship-nya itu berbasis teknologi, kemudian menghasilkan karya inovasi dari siswa. Yang ketiga adalah competence in globalization atau dunia tanpa sekat. Artinya itu tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hibrid, dan keunggulan memecahkan masalah atau problem solver competence. Kemudian yang selanjutnya adalah competence in future strategis atau dunia ini mudah berubah dan berjalan dengan cepat, sehingga guru itu harus mempunyai kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan kemudian juga mempersiapkan strategi dalam menghadapinya. Nah, yang selanjutnya adalah counselor competence atau mengingat ke depan masalah siswa itu bukan hanya kesulitan memahami materi ajar, tetapi lebih terkait dengan psikologis, misalnya seperti stres akibat keadaan yang makin kompleks dan berat. Kemudian dalam hal ini dibutuhkan guru yang mampu berperan sebagai konselor atau psikolog. Nah, berbicara mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh guru pada masa depan atau
yang diharapkan pada guru abad 21 ini adalah yang pertama life and career skill. Dalam hal ini, guru itu harus memiliki keterampilan hidup dalam berkarir seperti fleksibilitas, inisiatif, mengatur diri sendiri, kemudian interaksi sosial dan budaya, memiliki produktivitas, kemudian akuntabilitas, kepemimpinan dan juga tanggung jawab. Yang kedua adalah learning and innovation skill atau kemampuan guru dalam keterampilan belajar dan berinovasi seperti berpikir kritis, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan juga inovasi. Hal ini juga tertuang dalam konten pembelajaran yang harus diterapkan guru, yaitu 4C atau sesuai rekomendasi dari National Education Association atau NEA untuk melengkapi core subject dari suatu program pendidikan, yaitu yang pertama critical thinking and problem solving, artinya berargumen secara efektif, berpikir secara sistematik, membuat pembenaran dan keputusan, dan juga memecahkan masalah. Kemudian communication artinya mampu menyampaikan pikiran dan juga terampil mendengar atau listening skill, kemudian menggunakan perangkat komunikasi secara efektif, mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, berbagai tujuan, dan berbagai konteks budaya. Yang kemudian adalah collaboration, kemampuan bekerja secara efektif dalam tim, fleksibel, dan mau berkompromi demi tercapainya tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah creativity dan innovation skill, adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, bekerja secara kreatif dengan yang lain, kemudian mengimplementasikan ide-ide kreatif dalam praktik. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah information, media, and technology skill. Artinya di sini guru harus memiliki keterampilan teknologi dan juga media informasi, meliputi literasi informasi, literasi media, literasi ICT atau information and communication technology literasi. Nah, salah satu keterampilan teknologi dan media informasi yang perlu disiapkan dalam membekali guru di masa depan adalah literasi ICT ini. Hal ini menjadi bekal bagi guru agar melek akan teknologi. Dalam hal ini tuh mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, misalnya seperti video pembelajaran, multimedia, pembelajaran dari pembelajaran e-learning baik menggunakan jaringan maupun tanpa jaringan. Nah, contoh-contoh dari e-learning ini seperti Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Edmodo, kemudian Google Classroom, dan lain sebagainya. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dan dipelajari oleh guru pada masa depan di abad 21. Nah, dalam hal ini pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru namun juga berpusat kepada siswa. Yang pertama adalah metode pembelajaran small group discussion. Yang kedua adalah role play and simulation. Yang ketiga adalah discovery learning. Yang keempat adalah self-directed learning. Yang kelima adalah cooperative learning. Kemudian yang keenam adalah collaborative learning. Yang ketujuh adalah contextual learning. Yang kedelapan adalah project-based learning. Dan yang kesembilan adalah problem-based learning and inquiry. Setelah penjelasan tadi mengenai guru masa depan pada abad 21, nah dalam hal ini saya akan menyajikan mengenai argumen-argumen dari beberapa narasumber yang notabene-nya adalah rekan saya dengan jurusan atau background jurusan pendidikan sebagai calon guru, bagaimana mereka mengemukakan harapan-harapan guru pada masa depan di abad 21 ini. Dan berikut adalah beberapa tayangan video argumen mereka mengenai harapan tentang guru masa depan di abad 21. Menurut pendapat saya, harapan guru di masa depan adalah guru lebih mampu menjamin perlindungan terhadap dampak produk digital atau teknologi bagi siswa dalam proses pembelajaran. Baik, sesuai dengan opini pribadi saya, harapan saya untuk guru di masa depan adalah guru tersebut harusnya mampu dalam meningkatkan kemampuannya di bidang informasi ataupun literasi data, baik keterampilan berinteraksi, terlibat, berbagi, bekerja sama melalui teknologi digital agar lebih siap dengan pendidikan yang lebih maju. Menurut opini saya pribadi, saya memiliki harapan untuk guru di masa depan agar mereka mampu meningkatkan kemampuan mereka di bidang informasi atau literasi data, baik keterampilan berinteraksi, mau terlibat kerjasama melalui teknologi digital agar mereka lebih siap untuk menjalani pendidikan yang lebih maju di masa depan. Terima kasih. Menurut saya, seorang guru harus bisa membuat konten edukasi untuk pembelajaran yang lebih kreatif, seperti membuat PowerPoint untuk presentasi dan video animasi lainnya. Terima kasih. Adalah lebih mampu menjamin perlindungan terhadap dampak teknologi bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, cukup sekian pemaparan saya. Apabila terdapat kesalahan kata, penjelasan, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.